duduk, saudara. Mari kita buka firman Tuhan dalam Efesus pasal 6 bagian prosektor. Yang saya sebut ayat, tidak semua saya baca ya, tapi buka aja supaya semua juga bisa kutip-kutip, cukup banyak ayatnya. Efesus pasal 6 ayat yang 12. Saya bacakan ya. Efesus pasal 6 ayat 12 sampai 18. Karena perjuangan kita, judul perikopnya ini tentang kelengkapan rohani ya. Ini sudah hafal ya mungkin ya, banyak orang sudah hafal. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Berarti tidak melawan orangnya ya. Kita itu kalau biasanya kalau nggak suka kelakuannya orangnya, itu kita suka kayak beli McDonald ya, satu paket sama minumnya sama nasinya. Nggak suka orangnya, nggak suka kelakuannya, biasanya satu paket, katanya lebih murah. Nggak suka sama orangnya juga. Jangan ya, karena teman-teman jelas ngomong gini, melawan kita bukan darah dan daging. Jadi kalau nggak suka sama kelakuannya, sifatnya, jangan nolak orangnya. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini. Apa itu? Melawan roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh, tidak boleh cuma satu ya, seluruh perlengkapan senjata Allah, senjata Tuhan. Kalau ngambil itu otomatis terpasang apa? Harus ada tindakan, harus diambil supaya kamu, Anda, jemaat dan saya dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Siapa yang sekarang ini jatuh? Siapa yang sekarang ini tidak berdiri lagi? Hancur imanmu, hancur hatimu. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tuhan ngomong gini, lawanlah, Rasul Paulus ngomong gini dalam suratnya, lawanlah iblis, maka ia apa? Lari. Makanya saya kan pernah cerita, saya kalau doa pengurapan rumah, setan tak kejar. Orang lain takut, merinding, saya enggak. Memang merinding tapi tak kejar. Karena syaratnya cuma satu, dilawan, baru lari. Ayat 14, jadi berdirilah loyo daya, tegap. Berikat tinggalkan apa? Kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil dalam damai dan sejahtera. Sampai ayat 15 saja. Pak, hari ini temanya mau bahas tentang menjelaskan satu-satu ya? Enggak. Saya ambil satu saja perlengkapan iman. Anda sudah kita bahas bahwa iman itu berhubungan dengan kasih. Kalau iman ada dasarnya kasih, akan lebih kuat. Karena iman itu kan tidak bukti dari yang tidak kita lihat. Berarti harus punya kasih, karena kasih itu percaya segala sesuatu. Dia tidak ragukan Tuhan, dia tidak akan curigai Tuhan. Imannya kuat karena dia mengasihi Tuhan. Kita sudah pernah bahas ya. Hari ini kita tidak bahas tentang baju jirah keadilan, karena saya akan ambil satu senjata yang jarang dibahas di gereja. Senjata ini penting, tapi sering lupa orang dan jarang orang bahas. Tidak akan ada seminar khusus tentang senjata ini, tidak ada. Kalau seminar khusus tentang iman yang kuat melawan Goliat banyak. Bicara tentang keadilan Tuhan sering. Bicara tentang kebenaran, ikat tinggal kebenaran, wah tambah setiap hari kita ngomong kebenaran. Tapi ada satu rahasia penting
Yang lama udah saya siapkan, tapi saya itu kalau menyiapkan, Pak Tuhan tidak ada gongnya, ngomong sekarang saya tidak akan bicara. Makanya saya sering kalau ditanya di gereja lain atau gereja ini, Pak tema khotbahnya apa? Enggak, karena Tuhan itu ngomongnya kadang kurang sepersekian jam aja, dirubah sama Tuhan kadang. Jadi agak sulit saya kasih tema, kecuali diminta. Kalau diminta saya akan fokus itu. Diminta Pak temanya ini Pak, nah itu baru saya. Karena ada beberapa gereja yang menentukan tema kalau undang. Kenapa ini penting? Apa? Satu perlengkapan senjata Allah yang kamu saya bahas hari ini apa? Tentang apa? Kasut kerelaan. Kalau dengan orang rela, kenapa? Rela ini penting. Sebab kerelaan itu bicara tentang berurusan dengan diri orang lain, dirimu sendiri. Kenapa berurusan dengan diri sendiri itu penting? Karena dalam peperangan, rumusnya, Anda tidak akan bisa menang atas orang lain, tidak akan bisa menang atas musuhmu kalau engkau tidak bisa kalahkan dirimu sendiri. Karena engkau tidak bisa menang atas dirimu sendiri, menang atas pikiranmu, menang atas keinginanmu, menang atas segala kedagingan. Kita sudah bahas kemarin bahwa kasih itu dasar dari 8 buah roh lainnya. Orang yang punya perbuatan atau punya buah roh, dia tidak akan hidup dalam daging. Nah, kerelaan ini, Pak, temanya kan bicara tentang kasih. Orang yang tidak punya kerelaan hati sulit mengasihi Tuhan. Betul apa betul? Mana bisa? Kalau engkau tidak relakan banyak hal di hidupmu, engkau bilang engkau bisa mengasihi Tuhan, ujung-ujungnya engkau akan protes kayak Ayub. Engkau akan menolak Tuhan. Kita akan baca. Jadi kenali dirimu sendiri, taklukkan dirimu sendiri, baru engkau bisa mengenali musuhmu dan menaklukkan musuhmu. Kalau engkau tidak punya kerelaan hati, imanmu kuat, perisai iman kuat, baju jirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, apalagi ketopong keselamatan, tapi hatimu tidak rela. Bagaimana engkau bisa seperti pujian tadi? Saya senang. Seperti waktu pujian itu senang. Oh, gongnya pas ini. Ku mau seperti Yesus, bagaikan bejana. Bagaimana engkau bisa dibentuk Tuhan kalau engkau tidak rela? Jadi nanti kita nyanyi lagi lagu itu, tapi nyanyinya dengan pengertian. Sama ngomong gini, ya rela. Supaya seperti tadi pujian ngomong apa? Supaya engkau seperti bejana yang dibentuk. Tuh. Bagaimana engkau bisa dibentuk kalau engkau ngelawan Tuhan? Kalau engkau tidak rela, engkau masih panas hatimu, engkau masih marah sama Tuhan, marah sama sesamamu, marah sama orang tuamu, marah sama anakmu, marah sama saudaramu, marah sama tetanggamu, sama teman kerjamu, sama mertuamu, sama menantumu. Dan kau tidak rela, mana bisa dibentuk seperti bejana. Rela itu bukan berarti nyerah dan kalah loh ya. Rela itu justru membawa kita dalam apa? Syarat ikut Tuhan apa? Ayo, 2 syarat ikut Tuhan. Menyangkal diri dan pikul salibmu. Yesus kalau tidak merelakan keilahiannya, bisa tak pikul salibnya? Bisa. Dikatakan apa? Firman Tuhan ngomong apa? Iya, Tuhan mengosongkan dirinya, turun. Berarti ada apa? Kerelaan. Satu senjata perlengkapan rohani yang sangat penting dan jarang dibahas orang adalah
kasut kerelaan. Tempatnya di bawah. Kena lumpur, kena kotoran. Tapi itu yang bisa membuat engkau terus maju. Meskipun badanmu berdarah-darah. Siapa yang sekarang berdarah-darah? Hatinya. Siapa yang sekarang jiwamu berdarah-darah? Terus maju. Sebab engkau pakai kasut kerelaan. Jarang dilihat orang. Makanya ada beberapa orang punya koleksi sepatu. Karena dia diingatkan sepatunya harus bagus supaya terus melangkah. Jangan sampai rusak. Kerelaanmu harus bagus. Yang pertama, kerelaan itu membuat kita lebih mengasihi Tuhan. Ini poin yang pertama yang penting. Orang yang merelakan egonya, kepentingannya, siapa yang tidak punya kepentingan? Malah banyak. Terhadap pekerjaan, terhadap rumah tangga, terhadap anak orang tua, terhadap saudara, menantu sama mertua, dalam pekerjaan, bisnis, dalam hidup bertetangga, dalam pelayanan sekalipun. Siapa yang tidak bisa merelakan egonya, kepentingannya, bahkan cita-citanya, itu akan sulit mengasihi Tuhan. Sebab Tuhan jelas mintanya satu, sangkal diri dan pikul salib. Itu satu paket. Beli satu bisa Pak? Tidak bisa. Mana bisa engkau pikul salib kalau engkau tidak sangkal dirimu? Mana bisa engkau sangkal dirimu kalau engkau tidak punya kerelaan hati? Ayo saudara, lebih mengasihi Tuhan dengan lebih rela atas hidupmu. Dan sekali lagi saya bilang, orang yang rela itu bukan orang kalah. Yesus kayaknya kalah saat dia disalib, saat dia diludahi, saat jubahnya disobek-sobek, diundi. Yesus kayaknya kalah, tapi dia menang atas dosa. Kerelaan hati itu tidak membuat engkau kalah, engkau tidak nyerah kok, tapi justru membawa engkau dalam satu kemenangan yang paling tinggi, yaitu penyangkalan dirimu. Tanpa kasih kita akan terus nuntut Tuhan sampai egomu, keinginanmu, cita-citamu, rancangan hidupmu terpenuhi seperti rancangan dirimu. Orang Tuhan jelas ngomong dalam Yesaya 55, jalanmu bukan jalan. Jadi saya itu paling takut kalau merencanakan sesuatu. Paling takut karena Yesaya 55 ini menghantui saya. Saya mau buka usaha ini takut. Wah ini sudah tambah tak rancang, ini nambah bukan punyaku biasanya. Kalau tidak setuju dengan omongan saya, di-tag aja Yesaya 55. Ayo sampai berani di-tag. Wahyu ngomong gini, Wahyu pasal terakhir. Siapa yang ngurangi ayat, nambah ayat, tidak masuk surga. Ayo sampai berani di-tag Yesaya 55 ayat 8-9. Jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Ayo sampai berani di-tag ayat sekarang. Langsung dicoret nama udah kita kehidupan. Gak bisa masuk. Kalau engkau kondangan dunia, bawa amplop kosong aja engkau bisa makan gratis, udah. Ada teror, ada teror, menikah, ngeguyu-guyu, mantuk-mantuk, salaman itu bawa amplop 5.000 ya, makan gratis. Tapi di surga nggak bisa. Kalau namamu dicoret, sudah habis. Makanya kata-kata apa? Berbahagialah kamu, sebab namamu ditulis. Oke, kalau kau mengasihi Tuhan, engkau akan lebih rela. Seperti Yesus ngomong di Getsemani, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Banyak sekali peristiwa dalam hidupmu, pasti saya juga. Jangan pikir saya dan Pak Yusak ini dewa. Lihat, saya injak lantai. Ada beberapa pendeta yang tidak injak lantai, beneran, sakti.
2 senti gini-gini. Cek kan bahwa pokoknya ketemu pendeta ini inti penggini. 2 senti lah itu bahaya, ngeri itu. Kalau saya nggak lantai. Banyak dalam hidup saya pribadi, rancangan-rancangan saya itu nggak jadi. Tanya Pak Yusa, kalau suruh milih itu ya sudah direktur ini. Rancangan itu bukan rancangan itu. Jadi saya tahu banyak dalam hidup kita itu tidak sesuai dengan keinginan kita, betul. Tapi saat engkau punya kerelaan, itu membuktikan engkau mengasihi Tuhan. Melakukan kehendak orang lain itu gampang nggak sih? Susah. Sama aja, kau melakukan kehendak Tuhan itu tidak gampang. Siapa yang bilang gampang? Dikatakan jalannya kecil, orang berdesak-desakan. Orang yang berdesak-desakan itu napasnya lega Pak, sesek. Sesek. Ya apa sih? Gak enak. Tapi disitulah sampai dalam kehidupan. Ini kalau engkau sekarang banyak tidak enak di hatimu, engkau berdarah-darah, jiwamu, hatimu, egomu, perasaanmu, tetap maju dengan kasih rela. Saat kita disakiti, difitnah, dikecewakan, namun kalau engkau bisa lepaskan egomu, relakan harga dirimu, statusmu, Pak saya ini Pak pimpinan Pak, saya direndahkan. Pak saya ini gembala kok ditolak Pak. Saya doakan dia tiap malam loh Pak, ngerasani saya Pak di belakang. Ini tidak ada yang kebal dengan kerelaan ini, saya juga. Khususnya saya, wis enak kan? Kalau di orang lain itu sakit hati, besok gak gereja. Saya, gak gampang rela itu. Nah, kan jelas Roma 12 ayat 21 kalau Anda baca. Jangan apa? Roma 12 ayat 21. Jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan hari ini engkau mengalami banyak kejahatan. Di sini siapa yang tidak terjadi orang? Tak mungkin. Dijahati anakmu, dijahati orang tuamu, tetanggamu, saudaramu, saudara iparmu, menantumu, mertuamu, cucumu, kakekmu, nenekmu. Tapi kalahkanlah kejahatan dengan bagaimana engkau bisa mengalahkan kejahatan kalau egomu sih engkau belum relakan, kalau dagingmu belum relakan, kalau statusmu belum relakan. Pak saya ini kan lebih tua, kalau dia mau minta maaf dengan ke saya Pak. Woi, Yesus datang dari surga ke bumi, masa engkau yang lebih tua aja nggak mau minta maaf duluan? Betapa sombongnya Anda. Sorry Roh Kudus marah. Terlalu banyak orang sombong di sini. Saya ada rencana mau gini, nggak tahu. Saya ini gini, saya ini spontan. Itu Roh Kudus marah, dia akan marah. Jadi kalau Anda mau gengsi, baca firman Tuhan. Dia yang mengosongkan dirinya. Tunggu. Anda ini siapa? Masih sesama datang aja nggak mau. Ini dari surga turun. Hati. Kerelaan itu sikap sadar. Kalau kau mau mengasihi Tuhan lebih lagi, mau naik level lagi. Hari ini kau harus naik level dalam rela hati. Judulnya hari ini itu aja simple. Kerelaan hati itu membuktikan engkau mengasihi Tuhan lebih. Nah, rela hati itu bukan takdir. Saya kan dari kemarin udah ngomong. Rela hati itu bukan nasib yang ditentukan Tuhan dalam hidupmu. Abed Sunardi tak lahirkan kau jadi orang yang keras ya. Tidak mudah rela hati. Lahirlah engkau bim salah bim jadi. Terus saya ngomong, saya pun diciptakan keras Pak. Saya itu diciptakan nggak bisa rela hati.
Bukan begitu, nggak ada. Rela hati itu bukan takdir, bukan nyalakan nasib. Apalagi ngomong gini, aku tuh kayak papaku, orangnya nggak rela hati. Jangan nyalakan turunan, jangan nyalakan keadaan. Pak, keadaan yang memaksa saya tidak bisa rela hati, Pak. Sebab kerelaan hati itu bukan perkara bisa tidak bisa, tapi mau tidak mau. Tidak mau ya sudah. Berarti ada sulit untuk menyangkal diri, sulit untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Kerelaan hati itu keputusan dalam dirimu, bukan takdir, bukan turunan sifat, bukan. Tidak ada itu. Saya patahkan dalam nama Yesus alasan itu. Yang suka berdalih itu jadi setan. Setan itu paling suka berdalih. Oh iya, ayo itu diberkati, ya kamu lindungi. Ya, setan itu paling senang berdalih. Hari ini relakan hatimu ditegur, sebab saya mengasihi Anda. Kalau saya tidak mengasihi Anda, tak timang-timang. Kita hari ini diberkati, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Gampang ngomong gitu. Tapi saat engkau terima khotbah kayak gini, rela nggak ditegur? Oh maya ini ngomongin ngelorong hatiku terus. Ya, kerelaan hati itu kita buka 1 Timotius 4 ayat 7b. 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8. Dikatakan apa? Latihlah dirimu beribadah. Sebab latihan badani, fitness, tenis itu terbatas gunanya. Saudara, rela itu juga perlu dilatih. Latihan beribadah, jadi harus dilatih. Pertama gagal, kedua setengah berhasil, ketiga lama-lama dipisui orang, difitnah orang, dianiaya orang, disakiti orang, lama-lama kuat. Harus dilatih. Dan jangan takut, jangan nyerah. Saya bilang, karena kasut kerelaan itu, meskipun jiwamu berdarah-darah hari ini, terus maju dalam Tuhan. Sebab di sana ada kemenangan yang pasti buat. Ada upah besar. Kerelaan itu yang kedua membuat kita tidak mudah kecewa dan menolak Tuhan. Jika kita punya kerelaan hati untuk melakukan kehendak Tuhan di atas kehendak kita sendiri, penting ya. Untuk melakukan rancangan Tuhan dan rancangan kita sendiri, untuk melakukan kepentingan Tuhan di atas kepentinganmu sendiri, engkau tidak akan mudah kecewa. Yesus ngomong gini dalam Matius 13 ayat 55. Matius 13 ayat 55. Banyak orang kecewa dan menolak Yesus, makanya dia ngomong, bahagialah orang yang tidak kecewa dan. Kalau Anda baca di ayat sebelumnya gini, kenapa Yesus ditolak? Gara-gara dia itu Mesias, tapi anaknya lahir dari anak tukang kayu. Harapan mereka ini kan, Mesias ini kan raja besar, pedangnya mungkin sebesar 2 meter, ganteng gagah. Dan kalau Anda lihat jiblaan kain kafan Yesus yang di kota mana itu, saya lupa, di gereja mana itu, wajahnya agak lonjong, kayak nggak seganteng yang digambar lah. Bayangannya kan putih, ganteng, hidungnya mancung kayak Pinocchio gini kan, pakai perisai gagah. Iyalah, tukang kayu. Makanya dikatakan dalam Matius 13 itu mereka kecewa. Hari ini siapa yang kecewa sama Tuhan? Hari ini siapa yang ngomong batin, kok gini hidupku? Karena banyak yang nggak seperti engkau bayangkan. Seperti orang-orang ini kan bayangkannya Yesus itu dahsyat, bayangkannya itu Tuhan itu diberkati, ada masalah.
Oh, Tuhan jelas ngomong gini, engkau akan terbang seperti burung raja lain, mengatasi badainya ada, tapi engkau akan mengatasi, ya itu janji Tuhan. Bukan badai dihilangkan, tapi engkau mengatasi badai. Bagaimana engkau bisa mengatasi badai kalau engkau masih hidup dalam dimensi daging, engkau masih belum merelakan dagingmu. Kita sering kecewa karena apa yang kita bayangkan tidak terjadi. Dan kambing hitam paling gampang itu siapa? Tuhan. Paling gampang, soalnya tidak pernah ngelawan kayak coba. Saya kambing hitam kan koroni atas, saya tadi mecahkan piring, saya bilang koroni itu. Koroni sama bukan aku tadi diem, aku tidur. Masih bisa jawab. Tuhan pernah jawab waktu Anda kambing hitam kan? Iya. Sebab dia lemah lembut dan rendah. Ya, Tuhan itu diam. Tuhan ini salahmu Tuhan. Memang banyak orang nggak protes di mulut, tapi tiba-tiba bertindak, tiba-tiba nggak perpuluhan, tiba-tiba nggak pelayanan, tiba-tiba nggak gereja, tiba-tiba malas doa, tiba-tiba nggak baca firman, bentuk protes karena mengambing hitamkan Tuhan. Saudara, hati-hati. Saat engkau kecewa dan menolak Tuhan, selanjutnya jadi apa? Nah, kita buka Ibrani 10 ayat 38. Satu orang bacakan Ibrani 10 ayat 38. Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. 9. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Setelah kecewa dan menolak hati, berikutnya apa? Mundur. Habis mundur apa? Binasa. Lihat tentang orang-orang yang menikah pindah agama keluar dari Kristen, orang-orang yang artisnya dulu Kristen jadi agama A, B, C, D, E, F. Habis itu binasa. Enak binasa tubuh aja, sak jiwa-jiwanya. Saudara, hati dengan menolak Tuhan, jangan kecewa. Engkau sering menolak Tuhan, kecewa dengan Tuhan karena engkau tidak rela akan banyak hal di hidupmu. Dan setelah engkau menolak Tuhan, engkau biasanya jadi mundur. Nah, habis mundur, binasa. Amsal 24:10 ngomong orang yang tawar hati itu apa? Kecillah kekuatannya. Makanya saya bilang, satu senjata perlengkapan rohani ini, kasih kerelaan ini penting. Kalau engkau tidak punya kerelaan hati yang kuat, yang besar seperti Yesus, kecillah kekuatanmu. Kalau engkau nggak kuat, bisa melangkah maju nggak sampai garis akhir? Nggak bisa. Engkau bisa ngangkat perisai imanmu nggak? Nggak kuat, karena nggak rela. Engkau bisa mengangkat pedang enggak? Apa? Pedang roh? Firman? Kalau engkau sudah kecewa, ayat apapun, alah, cuma mau ambil hitam. Engkau sudah kecewa, engkau mengangkat pedang roh aja engkau tidak kuat. Sebab Amsal 24 ayat 10 ngomong, orang yang tawar hati, kecil kekuatanmu. Engkau harus punya kasut kerelaan yang kuat. Sering cuci sepatumu supaya nggak bau. Sering perhatikan kerelaan supaya engkau tidak lemah, supaya engkau tawar hati. Yesus itu 100% anak Tuhan, tapi faktanya dia juga disalib. Yesus itu pencipta, tapi ditolak penciptaannya.
Tapi dia tidak kecewa dan tidak menolak kita. Tuhan ngomong gini kan, sekali-kali aku tidak akan menolak kamu. Kita sering tidak menyakiti hati Tuhan, menolak Tuhan. Gak peduli Tuhan, rancanganmu A harus jadi A. Pernah Tuhan menolak Anda? Sebab dia punya kerelaan yang dahsyat. Sampai dia ngomong, sekali-kali aku tidak akan pernah menolak engkau. Kita sering ngecewakan Tuhan. Saya tambah paling sering di gereja ini, di ruangan ini ya. Saya yang paling sering ngecewakan Tuhan. Was? Kenapa? Kok bisa Pak? Bapak ini ngecap enggak? Karena saya ngajar. Orang yang ngajar betul bilang apa? Dituntut lebih. Kalau engkau salah sekali, ya salah sekali. Kalau saya salah sekali, dihitung 2 kali sama Tuhan. Maka saya bilang di gereja ini saya yang paling sering salah. Tapi saya bersyukur Tuhanku Tuhan yang rela, yang tidak pernah menolak saya. Kalau Tuhan tidak menolak saya yang paling salah, pasti jemaat tidak menolak Tuhan. Hari ini engkau bertobat, Tuhan ngomong hari ini juga engkau bersama dengan aku di situ. Artinya apa? Hari ini juga engkau berkenan bagi aku. Artinya Daud kan berkenan ya. Nah, tanpa kerelaan hati kita akan mudah kecewa, kita akan mundur menolak Tuhan. Tapi dengan kerelaan hati kita akan makin bisa mengasihi Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 7 ngomong gini. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini ayatnya sih banyak ditulis di Nisan, nanti rumah kita 2 kali 1 ya. Makanya saya kayaknya lebih 2,5 ya, soalnya agak tinggi ya. 2,5 kali 1 ya. Kalau lebarnya sama lah 1, tapi mungkin lebih 1,5 ya, nggak apa-apa. Supaya nanti kalau pas bangkit akhir zaman itu lebih gampang ya. Ini tolonglah kalau nggak ada, saya sepertinya agak besar dikit ya. Tetapnya pas bangkit akhir zaman itu agak sesak gitu ya. Kan bangkit atau tidak ya, amin ya. Nggak amin nggak bangkit, amin ya. Tuh, kalau sih nggak amin, kita bangkit ya, amin ya. Nggak bangkit. Jangan sampai itu cuma terus dinisan. Kita mengakhiri pertandingan peperangan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Masih ada iman hari ini? Waktu kau kecewa dengan Tuhan? Enggak bisa kalau kecewa punya iman. Gimana caranya? Saya sudah bilang, kalau orang kecewa, orang tidak merelakan segala sesuatunya, orang itu tawar hati. Kalau tawar hati, kecil kekuatanmu. Kalau kecil kekuatanmu, kuat gak akan perisai. Gak kuat. Ya, bisa nggak sampai garis akhir dan memelihara iman? Sulit. Pak, nggak pakai sepatu kan bisa merangkak. Pak, ayo merangkak. Oh, nggak pakai telapak kaki. Nggak bisa. Dengkul hancur. Ayo cobaan. Ayo tanya Allah Abigail dulu merangkak. Merangkak itu apa? Telapaknya nempel rangan ya? Ya apa yang merangkak apa? Mau Anda merangkak, mau ada jalan, perlu namanya kasut kerelaan. Hari ini mungkin engkau berdarah-darah hati, jiwa, terus jalan, jangan mundur. Nanti kamu biasa sampai garis akhir, supaya nanti Pak Yusak di nulis di nisanmu. Kenapa Pak Yusak ngurusi Anda semua nanti? Kalau Pak Ishak sudah nggak ada, saya nggak ada, yang paling elo itu siapa? Tulis dengan yakin. Spidoli itu belum, paling yakin. Terus dengar bahasanya rela hati kan, menang kan hati. Masih merangkak, tetap menang sampai garis akhir karena untuk punya kerelaan. Ada upahnya orang yang menang sampai garis akhir. Ayo kita buka Wahyu. Wahyu pasal 3 ayat 5.
Satu orang bacakan. Kalah makan sedikit ya, cuma juga hujannya. Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Haleluya. Jangan rela, jangan kecewa, relalah supaya engkau menang sampai garis akhir. Dan kalau menang tadi dikatakan apa? Namamu enggak. Ayat 21, Bu Melan tolong baca. Ayat 21. Ya. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Masih engkau enggak rela. Kau enggak rela, kau enggak akan bisa maju dengan kasut kerelaan hati. Dan kalau kau enggak maju dan menang sampai garis akhir, engkau enggak duduk bersama dengan ini. Kalau Anda duduk sama Jokowi aja gemeter enggak? Hari ini Elo diundang Jokowi Widodo, Presiden asli Indonesia. Besok Senin makan sama-sama. Elo itu gemeter enggak turu. Enggak turu. Karena siap-siap dapat sepeda. Tapi Tuhan ngomong, kamu kau rela, kau enggak kecewa. Kalau kau enggak kecewa, kau enggak nolak aku. Kalau enggak nolak aku, kau enggak mundur. Kalau kau enggak mundur, kau enggak binasa. Kau akan sampai garis akhir. Dan Tuhan ngomongin, nanti duduk sama-sama. Siapa yang mau menang? Jangan rela, jangan tahan ego, jangan pegangi statusmu, jangan pegangi keinginanmu, jangan pegangi hakmu, lepaskan. Nanti mau menang, duduk sama Tuhan. Ini orang. Saudara, kerelaan itu yang keempat ya, poin ini saya sampaikan, yang saya nggak tahu poin berapa itu ininya. Kerelaan hati itu membuat engkau tahan uji, membuat engkau murni dan dipulihkan. Kita buka Roma 5 ayat 3. Roma 5 saya bacakan aja ya. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Ininya kan begini ya. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan yang tidak mengecewakan. Sebenarnya kalau Anda baca di Efesus tadi, kerelaan itu kan dari bahasa Yunani kan ngomongnya hetoimasia atau gimana? Hetoimasia. Itu artinya aneh. Terus gini, hetoimasia itu artinya persiapan. Orang yang mempersiapkan diri, orang yang mikirnya itu jauh ke depan. Saya sampai bingung tadi malam. Loh, kok bahasanya aslinya kok aneh? Orang yang mempersiapkan diri dan orang yang melihat jauh ke depan. Ini saya divisi Roh Kudus ini. Orang yang tidak mementingkan perasaannya, harga dirinya, egonya, haknya saat dia dibunuh, dia berarti lebih mementingkan kekekalan surga. Oh, makanya itu imasia. Orang yang mempersiapkan diri dalam setiap ujian iman, orang yang mementingkan masa depannya di surga. Saya masuk, puji Tuhan. Saya kalau nggak ngerti tanya saya bagus. Saya bisa janjinya di Yakobus pasal 1. Orang yang kurang hikmat mintalah. Tanya Tuhan, apa hubungannya mempersiapkan diri dan berpikir jauh? Ya Tuhan, kamu bisa. Kan kalau orang itu di dunia tidak mementingkan perasaannya, egonya,
harga dirinya, statusnya, haknya, rancangannya, kepentingannya, berarti dia lebih mementingkan apa? Surga. Hidupnya dikendalikan oleh kekekalan surga, bukan perasaannya hari ini di bumi. Makanya hetoi masya. Orang yang rela hati itu orang yang siap diuji, dan dia lebih mikir kekekalan 1000 tahun dan selama-lamanya daripada cuma 70 tahun. Mungkin akan mengalami banyak darah-darah. Mungkin Anda mengalami luka yang tidak berdarah karena lukanya di hati. Tapi tetaplah tekun, tetaplah setia sampai engkau dikatakan tahan uji. Saudara, orang mana bisa tahan uji kalau dia tidak rela dengan ujian? Siapa yang di sini dulu pas sekolah waktu ujian bilang ini, yes ujian? Mana ada, secara manusia diuji itu enggak senang, tapi harus bagaimana orang bisa dimurnikan, timbul seperti emas? Berkata Ayub, kalau dia diproses karakternya, ditajamkan oleh sesamanya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bagaimana dia kalau tidak rela? Semakin manusia itu memegang erat egonya, dirinya, haknya, statusnya, keinginan dagingnya, cita-citanya, rancangannya, dia akan makin sulit dimurnikan. Tadi kan lagunya udah ngomong, bagaikan wajana siap gitu. Rela dibantu. Satu orang bacakan Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Mau timbul seperti emas? Ayub dipulihkan luar biasa. Saat apa? Saat dia rela. Saat dia berhenti protes, berhenti menuntut Tuhan. Bacaan Ayub pasal 142, bacaan nanti Anda akan lihat menyimpulkan dia berhenti protes. Dia mulai mengakui bahwa Tuhan itu tidak pernah salah. Hari-hari ini engkau mengalami yang tidak enak, tapi engkau harus berani kayak Ayub. Tuhan tidak pernah salah. Pasti ada rancangan Tuhan. Ayub dipulihkan saat dia diam, saat dia tidak membela diri lagi, saat dia merendah. Saya mengalami seperti Ayub. Saat saya ngomong sama gembala Anda, tidak sembuh, aku mengucap syukur, tambah sembuh total sampai hari ini. Terakhir tes bersih. Amin. Dan tidak akan pernah kembali. Sebab Tuhan janji sama saya, aku kalau melepas Israel dari Mesir, tidak akan kembali. Jadi janji saya itu bukan saya baca Alkitab tidak loh. Hanya kasihnya Pak Isa. Saya ketemu Ketua Sinode Pak Adi Sutanto. Saya dipanggil BCI. Kamu tahu Israel, Tuhan waktu melepaskan Israel tuntas tidak? Tuntas Pak. Seperti itulah Tuhan akan melepas kamu. Saksinya Pak Isa, saya ditabiskan PDT. Jangan takut, sembuhnya sempurna. Saya tidak doakan. Saya cuma cerita kesaksian. Itu saja. Saudara,
Jangan keraskan hatimu, relakan dirimu. Wahyu ngomong ini apa? Relakan dirimu, siapa yang kasih, ya aku tegur dan aku ajar, bukan hajar ya, ajar. Sebab itu, relakan hatimu dan bertobatlah. Dan banyak orang kalau ada masalah marah sama Tuhan, bukan tobat tapi marah kayak Ayub ya, bela diri. Siapa yang sini sering marah sama Tuhan kalau diuji? Siapa yang sini yang sering tidak rela? Yang terakhir, kerelaan hatimu itu membuat engkau menang atas iblis, membuat engkau mampu berperang. Saudara, banyak orang punya iman hebat, tapi dia berdoanya dengan marah-marah, tidak rela hatinya. Banyak orang bahasa rohnya sampai sudah level 10 yang saya tadi bilang, kakinya enggak nyentuh lantai, tapi hatinya marah, hatinya tidak rela. Percuma bahasa roh. Kalau hatimu terus marah sama Tuhan, koreksi hatimu. Kenapa kerelaan hati kita itu makin mampu membuat kita makin mampu melawan iblis? Sebab ini loh ya, setan itu yang bahaya kan bukan penampakan seremnya lebih gombel, itu kan bukan itu ya. Kuntilanak ini bukan itu sih. Yang paling menakutkan itu di pikiran. Karena medan pikiran kita itu adalah medan perang yang paling sering kita kalah. Jujur apa enggak? Orang-orang rasani. Pendeta salah dirasani langsung. Dan jadi makanya banyak penyesat di akhir zaman nanti. Karena penyesat akhir zaman itu mengarahkan kita untuk bisa memahami Tuhan. Makanya Alkitab dibedah-bedah, ditafsir-tafsir, nggak perlu perpuluhan, nggak perlu ini, ditafsirkan sendiri. Tujuannya supaya engkau diajak, engkau itu kan punya otak, bisa mengerti Allah dan bisa mengerti Tuhan. Dan strategi ini sudah dilakukan untuk setan sejak apa? Sejak apa? Adam dan Hawa. Kan setan ngomong gini, kamu tidak akan mati. Betul? Kalau kamu makan, matamu akan terbuka. Betul? Dan kamu menjadi seperti Tuhan yang tahu baik dan jahat. Tahu itu apa? Ngerti. Strategi iblis hari ini sampai hari ini sama. Dia akan bisiki di pikiran begini, katanya bapakmu baik, kalau kok minta mobil kok dikasih motor. Katanya bapakmu baik, tapi kok kamu kok susah, difitnah orang. Dia berusaha membuat kita mengerti, berpikir, iya, kenapa lah? Begitu Anda tanya kenapa, habis sudah. Tugasmu cuma satu, relakan dirimu ditegur dan diajar dan bertobat. Bukan berusaha mengerti kenapa Tuhan saya begini, enggak. Karena itulah bisian iblis dari sejak Adam dan Hawa, supaya engkau tahu kenapa alasan engkau mengalami hal yang tidak enak. Penyesat itu tidak mungkin kita jahat, betul? Kalau ada nabi palsu, ada tanduknya gini, kok denger enggak? Enggak. Muanteng putih alimu, ngomongnya lembut, demi orang waras, bangkit. Percaya enggak omongannya? Oh percaya. Dikatakan serigala berburu dong. Jadi gini ya, kalau Anda diajak dalam pikiran ada yang bisiki, supaya harus engkau tahu kenapa mengalami hal tidak enak, itulah setan. Dan itu sudah dilakukan setan sejak Adam Hawa. Saudara, setan siang malam akan melemparkan pertanyaan-pertanyaan aneh-aneh di pikiran dan mulai meragukan Tuhan. Tapi saat engkau punya kerelaan hati, engkau akan sama setan ngomong gini, gak apa-apa, aku berpuluhan tapi sakit ya, gak apa-apa aku berpuluhan.
Kalau aku berbulan bukan karena diberkati kok, karena pintar. Gak apa-apa, aku pulang gereja ini sakit. Begitu orang itu punya banyak kerelaan, tidak akan mempan dengan visi iblis, karena dia bilang tidak apa-apa. Saudara, Daniel memenangkan pertempuran saat dia rela masuk kandang singa. Sadrak, Mesak, dan Abednego menang atas pertempuran saat dia rela masuk dapur api. Yusuf menang atas pertempurannya, bahkan dia menang atas seluruh bangsanya saat dia rela dibuang, dijual, dikhianati, difitnah sama tante Potifar. Saat dia rela itu, dia punya kemenangan. Daud rela dihina musuhnya, bahkan anak kandungnya sendiri. Daud menang, dan dia dikatakan, Yesus ngomong, banggamu aku, Yesus anak Daud. Tidak pernah ada pencipta yang bangga sebangga itu ngaku jadi anaknya sama ciptaannya sendiri. Karena Daud rela. Anda kalau baca Daud, habis-habisan dihina sendiri, kianati. Yesus rela dihina, disalib. Dia menyelamatkan miliaran orang. Jika hari ini engkau rela, engkau tidak masuk dalam dimensi daging, engkau masuk dimensi ilahi. Engkau akan masuk peperangan bukan melawan darah dan daging. Engkau akan menang dan terus menang. Sebab rela itu bukan nyerah kalah. Rela itu justru engkau masuk dalam kemenangan yang ajaib. Rela itu tidak mendendam. Rela itu bicara penerimaan. Engkau terima. Engkau tidak protes. Engkau tidak melawan. Engkau tidak ngotot seperti Ayub dulu. Rela itu percaya, yakin bahwa hidupku dalam kendali Tuhan. Tidak ada orang yang dapat menyentuh aku. Seujung rambutmu pun Tuhan tidak akan izinkan orang menyentuh engkau. Kalau engkau rela, saat engkau turun tangan, saat engkau angkat tangan, Tuhan turun tangan. Saat engkau rela tidak bela hakmu, statusmu, egomu, kepentinganmu, Tuhan yang akan membela. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Orang-orang yang punya kerelaan seperti Kristus mau melepas dagingnya, mau melepas egonya, haknya, dan masuk dalam dimensi manusia batinnya. Dan hanya manusia batinnya saja yang mampu melawan yang juga roh jahat. Anda itu kalau hidup dalam daging, tidak punya kerelaan, Anda berarti Anda masih hidup dalam dimensi daging. Lawanmu ini roh. Mana bisa daging dilawan dengan roh? Saat engkau rela, engkau masuk dalam dimensi manusia batinnya, dan roh bisa melawan roh. Sebab manusia rohmu kuat. Sebab engkau merelakan diri. Saudara, yang tadi ujian terakhir, aku mau sepertimu Yesus. Saudara, dengarkan closing statement ini. Bagaimana bisa kita bersuka cita senantiasa? Bagaimana kita bersyukur dalam segala hal? Bagaimana kita bisa dibentuk secara seperti bejana jika kita tidak punya kerelaan? Bisa tak orang bersyukur dalam segala hal, tapi hatinya tidak rela dibentuk Tuhan, tidak rela diuji karakternya, tidak rela disakiti orang, tidak rela mengalami hal yang buruk? Bisa tak kau bersyukur dalam segala hal? Saudara, boleh punya iman yang besar. Saudara boleh punya iman yang bisa memindah gunung. Tidak apa-apa, silakan punya. Tapi jangan lupa, saat gunung itu belum pindah, engkau boleh punya iman yang besar, yang bisa pindah. Tapi saat gunung itu belum pindah, bahkan kalau gunung itu tidak pindah,
relalah engkau, relakan engkau. Apa engkau rela mengikut Tuhan? Meskipun kau harus berdarah-darah, meskipun hatimu hancur, engkau tetap rela jalan. Miliki iman yang besar, tapi jangan lupa punyalah kerelaan hati yang besar, supaya engkau tetap setia meskipun gunung itu belum pindah. Sebab jangan takut, Roma berkata, tahan pujiku menghasilkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Mungkin pengharapannya yang terjadi tidak seperti bayanganmu, tapi jangan takut, itu tidak akan mengecewakan. Efesus 3:20 ngomong, Dia yang sanggup melakukan yang jauh dari yang kau doakan dan harapkan. Relakan hatimu, saudara, dan bertobat. Jangan marah sama Tuhan, jangan kecewa sama Tuhan, jangan mundur, nanti kau binasa. Saya gak mau jemaat ini binasa. Mari kita imani, nyatakan iman kita dalam pujian ini. Tampilkan pujian. Disempurnakan dengan satu senjata rohani yang paling dahsyat saat dia rela disalib. Kalau Yesus tidak rela, tidak ada manusia yang bisa menyalibkan dia. Sebab dia 100% Tuhan. Kalau Yesus tidak rela disalib, seperti yang dia katakan di Getsemani, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak. Dia tidak akan pernah bisa disalib oleh manusia, sebab dia El Shaddai yang maha besar. Mungkinkah ciptaan menyalibkan penciptaan? Hanya mungkin terjadi saat pencipta itu rela turun menebus ciptaan. Hari ini belajar sama Yesus,
punya kerelaan, sehingga pelayanannya di bumi sempurna, disempurnakan, diakhiri dengan kerelaan hati yang dahsyat. Kalau manusia rela berkorban untuk manusia, itu biasa. Tapi kalau pencipta rela, kalau Tuhan rela, kalau Tuhan rela menebus engkau, disalib untuk engkau, itu maha dahsyat, itu ajaib, lebih dari ajaib. Hari ini Roh Kudus tahu banyak orang luka hatinya, banyak orang pahit hatinya, banyak orang hancur harga dirinya, banyak orang berdarah-darah, tapi rela maju terus, sebab gua punya kasih kerelaan Kristus sampai kau menang di garis akhir dan mengakhiri pertandingan iman ini. Tuhan, jangan hanya berikan kami iman yang besar, tapi kami berikan kerelaan Kristus dalam hidup kami, supaya kami seperti bejana yang siap dibentuk seturut kehendak-Mu dan sempurna seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, darah Yesus meteraikan. Tidak ada satupun orang di gereja ini, di luar ini, yang tidak diberikan Tuhan kerelaan yang dahsyat untuk Kristus, supaya mereka menang. Tuhan, kami tidak mau melihat jemaat kami Sabtu pun tidak selamat. Jangan hanya Engkau panggil Tuhan, pilih Tuhan, dan biarkan mereka tidak mengeraskan hati dipilih. Mereka rela berdesak-desakan di jalan yang sempit, supaya mereka sampai dalam kehidupan. Aku berdoa jemaat ini tidak ada yang namanya, bahkan termasuk pengembala dan para pekerja, yang terhapus namanya. Aku berdoa dalam nama Yesus, supaya nama mereka semua dan kami semua di ruangan ini tercatat dalam kitab kehidupan. Jagai kami, mampukan kami untuk merelakan